warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jeffrey pada mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Pada kesempatan kali ini, pada video yang kedua, saya akan mereview sebuah buku. Buku tersebut berjudul tentang terbentuknya sebuah elit birokrasi oleh Heather Sutherland. Buku tersebut memiliki jumlah 291 halaman. Namun pada buku terbentuknya sebuah elit birokrasi ini, hal yang paling menarik bagi saya itu terdapat pada bab 2, itu tentang priai pemerintah, gaya hidup, dan kedudukan sosial. Untuk priai pemerintahan sendiri, di Jawa tidak terdapat suatu korps tunggal pemerintahan pribumi, lantaran adanya sekitar 20 badan yang terpisah. Seperti setiap presidenan mempunyai priai dengan hierarkinya sendiri. Terdapat variasi yang patut ditimbangkan, bukan saja kepresidenan, melainkan sering terjadi di dalam suatu kepresidenan di bawah cara pemerintah yang berbeda-beda. Para residen dan para asisten residen biasanya mempunyai teori-teori kesayangan tentang bagaimana mengurus pejabat pribumi atau orang-orang Jawa pada umumnya. Orang Jawa pada umumnya pada saat itu biasanya diangkat menjadi bupati. Lama mereka menjadi bupati tersebut sekitar 10 tahun atau lebih tepatnya kalau untuk sekarang mungkin 2 periode. Bupati pada saat itu bertempat tinggal di ibu kota kabupaten yang merupakan kota-kota penting seperti di Semarang atau Bandung. Tapi yang jauh lebih banyak merupakan kota-kota pelabuhan kecil atau kota-kota pasar. Di tengah-tengah kota yang dibangun tadi biasanya selalu terdapat lapangan rumput yang luas yang memiliki alun-alun yang serta dikitari atau dikelilingi oleh bangunan yang paling penting berupa masjid sekali, dan juga terdapat pasar. Bangunan tersebut merupakan tempat untuk para bupati dan untuk para pejabat Belanda. Kebanyakan kabupaten ini dibangun di dalam kebun-kebun dengan jalan menuju kompleks dengan bentuk setengah lingkaran atau yang dinamakan bangunan seperti pavilion. Namun konon katanya pada tiang bangunan pavilion ini memiliki cerita yang bisa dibilang mistis lah. Kenapa bisa dibilang itu? Karena pada bagian bawah tiangnya konon kata cerita orang haruslah ditanamkan sebuah tumbal, itu berupa berupa kepala untuk persembahan kepada hal-hal yang berbau gaib. Perihal tumbal yang digunakan untuk bangunan bentuk pavilion tadi itu dahulu sebelum abad ke-19 itu berupa kepala manusia. Namun setelah abad ke-19, tumbal tersebut sudah digantikan dengan kepala binatang, itu kepala binatang kuda. Mungkin bagi kita masyarakat Minang lah khususnya, mungkin bangunan tersebut bisa diibaratkan seperti halnya membangun sebuah rumah gadang, khususnya pada bagian tunggak duanya itu atau pada bagian tunggak inti rumah gadang tersebut tuh juga harus terlebih dahulu didarahi dengan darah binatang, itu binatang kerbau. Mungkin seperti itulah kira-kiranya. Di Jawa hal ini pun bertujuan untuk mengisi kekuatan supranatural atau kekuatan spiritual, yang mana nantinya kekuatan tersebut akan melindungi rakyat, bupati, dan khususnya keluarga bupati tersebut. Namun jika nantinya bupati tersebut diganti, bisa itu berdampak baik dan juga berdampak buruk. Dampak baiknya itu
tidak akan terjadi apa-apa jika bupati yang menggantikan tersebut berasal dari daerah yang sama, namun akan berdampak buruk jika bupati yang menggantikan tersebut berasal dari luar daerah tersebut. Mengapa demikian? Tentu itu secara spontan muncul di pikiran kita. Hal ini pun dikarenakan mungkin sudah perjanjian antara leluhur mereka dengan kekuatan roh gaib tersebut. Jika nantinya bupati yang menggantikan tersebut berasal dari luar, maka ia dengan sendirinya akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan gaib tadi, seperti halnya dengan suara kuda yang berlari. Itu dapat didengar dengan bupati yang menggantikan yang berasal dari luar daerah tersebut. Dalam kehidupan bupati sehari-hariannya, ia tak jarang memiliki istri lebih dari satu. Itu lebih tepatnya disebut dengan poligami. Hal tersebut sudah biasa dalam kehidupan bupati pada masa itu. Selain itu, perkawinan antara keluarga bupati juga sering terjadi. Hal demikian bertujuan untuk merapatkan hubungan saling silaturahmi antara keluarga induk dan keluarga bupati, kerabat bupati lainnya. Hal kehidupan bupati pun identik dengan hal-hal mewah. Tak jaranglah bupati tersebut sering menghambur-hamburkan harta dan keuangannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tentu sebagai seorang pemimpin seharusnya kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan harta untuk kepentingan, terutama untuk kepentingan rakyat. Persoalkan tentang persoalan poligami tersebut merupakan mungkin hal yang tidak adil bagi wanita zaman sekarang. Untuk itu perlulah kita pelajari sejarah dan terutama untuk banyak membaca buku mengenai hal-hal masa lampau agar hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lampau tersebut tidak terulang lagi di masa yang sekarang. Untuk kepercayaan terhadap hal-hal gaib, kekuatan supranatural tersebut, yakinlah bahwa sungguhnya kekuatan yang paling kuat itu hanyalah kekuatan Allah, dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan hal-hal lainnya. Mungkin hanya sekian dari saya pada review buku kali ini. Selanjutnya kita berjumpa pada video selanjutnya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.